Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini, mari menutup hari bersama dengan Tuhan. Ada sebuah kesaksian dari Adelaide Pollard yang suatu kali merencanakan untuk pergi ke Afrika sebagai seorang utusan Injil. Tetapi pada saat-saat terakhir rencana itu dibatalkan karena keterbatasan dana. Dia begitu murung saat datang dalam persekutuan doa. Namun, kemudian doa seorang ibu mengusir kegelapan dalam hatinya. Ibu itu berdoa, "Ya Tuhan, kami tidak berkeberatan menerima apa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Yang penting bagi kami adalah biarlah kehendak-Mu terlaksana." Seketika itu juga Adelaide Pollard menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan menemukan kedamaian. Sorenya Adelaide membaca tentang tukang periuk dalam Yeremia 18 ayat 4. Ia merenungkan tentang bejana yang rusak di tangan tukang periuk itu. Apa yang rusak itu kemudian dibentuk kembali sehingga menjadi bejana lain yang lebih bagus. Ia pun menyadari bahwa ia juga harus menyerahkan diri kepada kehendak Allah dan membiarkan Tuhan membentuk kehidupannya sesuai dengan rencananya. Akhirnya, pada waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri, Pollard pun diizinkan Tuhan untuk melayani di Afrika, Inggris, dan bahkan di seluruh Amerika Serikat. Allah mendengarkan orang yang dengan tulus berdoa, "Jadilah kehendak-Mu Tuhan." Bertanyalah kepada diri Anda sendiri, apakah aku sudah membiarkan tukang periuk yang agung membentuk hidupku menurut kehendak-Nya yang terbaik? Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma 8 ayat 26-30. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya,
mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bapa kami yang di surga, kami mengakui kami banyak sekali menganggap rencana dan kehendak kami adalah yang terbaik bagi kami. Mungkin rencana itu nampaknya baik dan tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tapi tidak semua hal baik adalah yang terbaik untuk kami lakukan. Kami rindu ya Bapa, kehendak kami selaras dengan kehendak-Mu, dan rencana kami selaras dengan rencana-Mu. Jika kami kekurangan hikmat dan kepekaan, kami mohon berikanlah itu bagi kami, agar dalam masa hidup ini kami mengejar kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa, kami juga mau datang menyerahkan waktu tidur kami. Kami rindu dapat tidur dalam rasa aman di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di dalam segala hal yang tak ku mengerti, ku serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menetapkan langkah hidup kita, masa depanku penuh harapan. Kau tahu yang terbaik, Kau tak merancangkan yang buruk bagiku. Dalam segala hal, ku tahu Allah bekerja untuk kebaikanku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.